Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Randi dengan NIM 211136035 dari Prodi Geografi dan Pendidikan dengan mata kuliah Geografi Tanah. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya mengenai sifat-sifat dan horizon tanah. Pertama, sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tanah ditentukan oleh komposisi tanah itu sendiri dan tergantung pada jumlah komponen biotik dan abiotik yang berbeda. Kombinasi komponen-komponen ini menentukan sifat fisik dan kimia tanah. Yang pertama adalah sifat fisik tanah, yaitu yang pertama tekstur. Tekstur tanah mengacu pada ukuran partikel tanah yang bergabung pada proporsi relatif komponen mineral seperti pasir, debu, dan liat. Tekstur tanah selanjutnya dipengaruhi oleh porositas tanah, infiltrasi, dan kapasitas resistensi air. Tekstur tanah berbeda dengan jenis tanah. Tanah berpasir terasa berpasir, tanah lumpur terasa halus, dan tanah liat bersifat lengket dan mudah dibentuk. Yang kedua adalah struktur. Komponen tekstur tanah, termasuk tanah berpasir maupun berdebu dan tanah liat, dapat menghasilkan agregat sebagai akibat dari penggumpalannya. Agregat selanjutnya menggumpal bersama untuk membentuk bed. Informasi tentang struktur tanah memberikan informasi tentang tekstur tanah, kandungan materi, dan aktivitas biologis. Struktur tanah dipengaruhi oleh proses fisik yang mungkin diperbaiki atau dihancurkan oleh pilihan praktik pertanian. Yang ketiga adalah kepadatan. Rata-rata kepadatan partikel tanah berkisar antara 2,60 hingga 2,75 gram per meter cm kubik. Yang biasanya tetap tidak berubah untuk tanah tertentu. Kepadatan partikel tanah lebih rendah untuk tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi, dan lebih tinggi untuk tanah dengan kandungan mineral yang lebih tinggi. Berat jenis tanah berbeda dengan berat jenis tanah yang selalu lebih kecil dari berat jenis tanah. Keberatan tanah biasanya tergantung pada tekstur dan struktur tanah serta komposisi tanah. Yang keempat, porositas tanah. Porositas tanah ditentukan oleh jumlah pori-pori yang ada dalam tanah. Porositas tanah ditentukan oleh pergerakan udara dan air yang berada di dalam tanah. Tanah yang sehat biasanya memiliki lebih banyak pori-pori di antara dan di dalam agregat tanah, sedangkan tanah yang berkualitas buruk memiliki sedikit pori-pori atau retakan. Porositas tanah dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah. Ukuran pori dalam tanah mempengaruhi kemampuan tanaman dan organisme untuk mengakses air, oksigen, dan gas, serta mineral lainnya. Yang berikutnya, konsistensi tanah. Konsistensi tanah mengacu pada kemampuan tanah untuk menempel pada dirinya sendiri atau benda lain, dan untuk menahan deformasi dan pecah. Tiga kondisi kelembapan menentukan konsistensi tanah, yaitu udara kering, udara lembab, dan udara basah. Konsistensi tanah kering berkisar dari gembur sampai keras, sedangkan tanah basah berkisar dari tidak lengket sampai lengket. Konsistensi tanah merupakan properti penting yang menentukan kemampuan tanah untuk mendukung bangunan dan jalan. Dan yang terakhir adalah warna tanah. Warna tanah ditentukan terutama oleh komposisi organik tanah. Warna tanah merupakan salah satu faktor yang membantu dalam prediksi karakteristik tanah lainnya dalam suatu profil tanah. Pengamatan warna tanah adalah cara kualitatif untuk mengukur kandungan organik, oksida besi, dan liat tanah. Selain itu, warna tanah juga dipengaruhi oleh kandungan mineral tanah karena warna dapat berubah akibat oksidasi degradasi. Berikutnya, sifat kimia tanah. Yang pertama adalah kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation adalah jumlah maksimum kation total yang mampu ditahan oleh sampel tanah pada pH tertentu. Kapasitas tukar kation tanah diambil sebagai indikator kesuburan tanah, retensi hara, dan kemampuan tanah untuk melindungi air tanah dari pencemaran kation. Yang kedua adalah pH tanah. Aktivitas tanah dinyatakan dalam pH tanah yang menentukan keasaman dan kebasahan tanah. Ini adalah ukuran
konsentrasi ion hidrogen dalam larutan tanah yang berkisar antara 3,5 hingga dengan 9,5. Biasanya, tanah dengan keasaman tinggi mengandung jumlah aluminium dan mangan yang lebih tinggi. Dan tanah dengan alkalinitas yang lebih tinggi memiliki konsentrasi natrium karbonat yang lebih tinggi. Dari segi kesuburan tanah, produksi pertanian cenderung lebih banyak di tanah masam. Dan yang ketiga, salinitas tanah. Salinitas tanah berkaitan dengan kandungan garam yang terdapat dalam tanah. Garam di dalam tanah diangkut dari tabel garam di sumber air kemudian terakumulasi karena penguapan. Salinitas tanah juga terjadi selama proses irigasi dari drainase. Akumulasi garam mempengaruhi degradasi bahan organik di dalam tanah dan vegetasi di tanah. Garam yang paling umum yang ada di tanah termasuk magnesium sulfat, kalium sulfat, dan karbonat. Dan yang terakhir adalah horizon tanah. Horizon tanah adalah lapisan tanah atau bahan-bahan tanah yang kurang lebih sejajar dengan permukaan tanah serta memiliki lapisan yang berbeda. Berikut ini adalah pembagian dari horizon tanah. Horizon O. Horizon O terletak pada bagian paling atas lapisan tanah. Lapisan tanah yang mengandung bahan organik hasil dari pelapukan dan juga hanya terkandung humus. Horizon ini sangat bisa ditemukan pada hutan-hutan alami yang belum terganggu oleh manusia. Yang kedua adalah horizon A. Horizon A ini merupakan horizon tanah mineral yang terbentuk di permukaan tanah. Untuk horizon A terjadi apabila kehilangan pada sebagian besar ataupun seluruh struktur bahan asli pada dalam tanah, serta memperlihatkan sifat akumulasi bahan organik yang telah bercampur dengan mineral dengan sangat intensif. Yang ketiga adalah horizon E. Untuk jenis lapisan ini berada di bawah permukaan tanah yang sudah tidak memiliki kandungan mineral yang cukup besar. Horizon E kerap kali melekat pada jenis horizon A dengan tujuan menggantikan lapisan tersebut. Yang keempat adalah horizon B. Horizon dari terbentuknya horizon B ini berada di bawah horizon A, E, dan O yang sudah mengalami perkembangan. Sebagian besar hingga dari seluruh struktur dari batuan asli dicirikan hilang pada horizon ini. Kemudian akan terlihat suatu atau lebih sifat tanah, seperti jenis tanah aluvial dari silikat, humus, aluminium, senyawa besi, juga karbonat dalam bentuk gabungan maupun tunggal. Yang kelima, horizon C. Horizon C merupakan lapisan bahan induk tanah. Proses penciptaannya disebabkan oleh sedikit proses pedogenik dan tidak memiliki karakteristik seperti horizon A, O, E, dan juga B. Horizon D atau horizon R. Horizon D atau R memiliki lapisan batuan induk paling dasar yang tercipta dari batuan yang sangat padat. Pada area ini belum sempat mengalami pelapukan pada batuan-batuannya. Batuan yang ada pada horizon D maupun R ini terdiri atas batuan pasir, basal, granit, batu gamping, dan banyak lain sebagainya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.